Ya, sahabat di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Ya, sahabat, kali ini catatan intelijen lagi dari Bro Yosef Herman Wenas seputar rencana latihan bersama TNI di bawah pimpinan Jenderal Andika dengan US Army. Judul catatan intelijen dari Bro Yosef adalah Super Garuda Shield Andika versus Dudung. Apa isinya? Begini. Sahabat, melalui video di situs TNI, Bro Yosef Herman Wenas mengobservasi aktivitas Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait program Super Garuda Shield yang akan dilakukan bersama-sama dengan US Indo-Pacific Command atau US Indo-PACOM. US Indo-PACOM ini adalah komando militer Amerika Serikat untuk wilayah Indo-Pasifik yang saat ini berada di bawah kendali Laksamana John C. Aquilino, berpusat di Hawaii. Wakilnya adalah Letnan Jenderal Stephen Sklenka, orang marinir. Laksamana Aquilino sendiri bulan lalu bertemu dengan Jenderal Andika di Cilangkap, itu markas besar TNI ya. Kemudian minggu lalu, ada pertemuan lagi antara Jenderal Andika Perkasa dan United States Army Pacific atau USARPAC, direpresentasikan oleh Deputi Komandannya, Mayor Jenderal Matthew W. McFarland, yang datang ditemani oleh Station Chief, ini tipikal orang CIA, serta beberapa pejabat lain dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Komandan USARPAC adalah Jenderal Charles A. Flynn. Kalau US Indo-PACOM itu struktur komando gabungan, maka USARPAC ini adalah struktur Angkatan Darat Amerika Serikat di Pasifik dan menjadi bagian dari US Indo-PACOM. Kedua struktur ini sama-sama dipimpin perwira tinggi bintang 4. Nah, sahabat, dalam video itu, Bro Yosef menangkap ada sesuatu di balik joke McFarland kepada Andika. And so now we've got to deliver Super Garuda. Dia bilang, so now we gotta deliver Super Garuda. Sahabat, kelihatannya McFarland bingung. Begitu juga saya, Bro Yosef. Apalagi ternyata dalam video itu materi yang dibahas adalah draft Garuda Shield 2022, bukan draft Super Garuda Shield 2022. Bedanya terletak pada kata super. Nah, ini penting. Dan hal ini juga yang akan Bro Yosef bahas sekarang ini. Begini, sahabat. Sudah 15 kali setiap tahun antara Angkatan Darat dan United States Army Pacific USARPAC melakukan LATMA atau latihan bersama melalui program yang disebut Garuda Shield tanpa kata super. Program Garuda Shield karena merupakan LATMA atau latihan bersama, maka berada di bawah tanggung jawab KSAD, sesuai amanatnya menurut hukum untuk melakukan fungsi pembinaan dan penyiapan pasukan. Ini bukan urusan Panglima TNI yang kewenangannya adalah deployment dan penggerakan pasukan, baik untuk suatu operasi perang maupun non-perang. Nah, pada Garuda Shield 15 tahun 2021 kemarin, yang dilaksanakan bulan Agustus tahun lalu, masih sebagai KSAD, Jenderal Andika Perkasa memperbesar skalanya atau disebut scaling up, melibatkan lebih dari 4.500 pasukan Angkatan Darat kedua negara, dan dilaksanakan di 3 lokasi berbeda, Puslatpur, Kodik, Lat AD di Batu Raja, daerah latihan Amborawang di Balikpapan, dan di Makalisung, Manado. Hal ini, sahabat, membuat analis militer Ibu Koni Rahakundini Bakri mencak-mencak dan membuat pihak Beijing melotot lalu mengancam mengeksplorasi minyak kita di Natuna Utara yang diklaim berada dalam 9-dash line mereka. Ini tahun lalu ya. Namun, scaling up pada LATMA ini membuat nama KSAD Jenderal Andika Perkasa waktu itu menjadi harum di media, terutama melalui strategi going viral di medsos-medsos. Nah, hasil akhirnya Garuda Shield 15 tahun 2021 kemarin itu dianggap sebagai kisah sukses di bawah sosok KSAD Jenderal Andika Perkasa. Nah, sekarang kita bicara tahun 2022. KSAD atau kasatnya sudah Jenderal Dudung Abdurrahman dan Jenderal Andika Perkasa sudah jadi Panglima TNI. Rencana Garuda Shield 16 tahun 2022 sudah difinalkan kemarin 7 April oleh pihak TNI AD melalui Middle Planning Conference atau MPC yang melibatkan 14 angkatan darat dari berbagai negara selain Amerika Serikat sendiri, antara lain
Inggris, Kanada, Papua New Guinea, Timor Leste, Australia, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Jadwalnya pun sudah ada, antara 1 sampai 14 Agustus 2022. Dengan melibatkan 14 angkatan darat berbagai negara, maka Garuda Shield 16 2022 ini di bawah Kasat Dudung Abdurrahman berbeda konsep dengan Garuda Shield 15 2021 kemarin sewaktu Andika Perkasa masih sebagai Kasat, di mana dia hanya melibatkan pihak Amerika Serikat saja, yaitu US Army di bawah struktur US ARPAC. Rencana ini meluncur setelah Dankodiklat AD berganti dari Letnan Jenderal A.M. Putranto ke Letnan Jenderal Ignatius Yogo Triono di bulan Januari 2022 yang baru lalu. Letnan Jenderal Yogo dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman itu satu angkatan, sama-sama Akmil 1988. Sedangkan Letnan Jenderal Putranto dan Jenderal Andika Perkasa sama-sama Akmil 1987. Namun sahabat, tiba-tiba Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI sekarang menggagas program Super Garuda Shield di level antar matra. Artinya, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Pertanyaannya, lalu program Garuda Shield di level Angkatan Darat yang bukan super itu mau dikemanakan? Ada kesan kuat, sekali lagi, dengan taktik scaling up, Jenderal Andika Perkasa mengambil alih ownership Garuda Shield-nya Angkatan Darat menjadi program Mabes atau Markas Besar TNI dengan menambah kata super. Super Garuda Shield dalam paparan Andika akan melibatkan ketiga matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Selain itu juga melibatkan 10 negara. Pelibatan ketiga matra inilah yang menjadi justifikasi pengambil alihan program dari matra Angkatan Darat ke level Mabes TNI. Hanya saja sampai artikel ini ditulis atau video ini diproduksi, belum ada paparan lebih detail soal kapan waktu pelaksanaannya dan bagaimana materi latmanya atau latihan bersamanya, yang tentunya harus berbeda dari Garuda Shield milik Angkatan Darat itu sendiri, maupun latma atau latihan bersama sejenis yang ada di matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kalau hanya pengulangan, untuk apa buang resources? Itu sebabnya Bro Yosef menangkap nuansa lain di balik gurauan Maijen McFarland di atas tadi. And so now we've got to deliver Super Garuda. So now we gotta deliver Super Garuda. Merencanakan suatu latihan bersama latma skala besar itu bukan barang gampang, sahabat. Didahului berbagai working groups yang mendiskusikan detail latihan seperti staff exercise, field training exercise, combined armed live fire exercise, aviation medical exercise, logistics and protocol, civil military coordinations, counter IED, force protections, airborne, dan special operations. Masing-masing item di atas pasti perlu pikiran dan tenaga, perlu waktu, dan perlu uang juga dong. Nah kemudian, akhir November tahun ini, 2022, Presiden Joko Widodo sudah harus punya nama Panglima TNI yang baru. Oleh karena Jenderal Andika Perkasa yang nama lengkapnya sewaktu mendaftar di Akademi Militer Magelang adalah Franciscus Saverius Emmanuel Andika Perkasa akan memasuki usia pensiun pada 21 Desember 2022. Maka sisa waktu 8 bulan ini tentu harus dimanfaatkan untuk memberikan kesan, pesan, dan kenangan yang baik. Apapun motifnya, bila toh salah satu motifnya adalah mencari peluang dalam kontestasi di 2024, yaitu sepenuhnya hak asasi Jenderal Andika. Betul kan? Ya, demikian catatan intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas seputar nama Garuda Shield menjadi Super Garuda Shield. Andika versus Dudung. Kira bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.